Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Memasuki minggu-minggu Advent, kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan kembali. Dan firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Saya bacakan untuk kita sekalian Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 dan 14 demikian. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Setelah renungan kita kali ini saya berikan judul dipersatukan dalam tubuh Kristus. Salah satu kondisi yang tidak menyenangkan adalah ketika kita berada dalam satu ruangan dengan orang yang sangat kita benci. Mengapa demikian? Sebab begitu kita menyaksikan orang yang sangat kita benci itu memasuki ruangan di mana kita berada, maka kita mengalami perubahan dalam diri kita sedemikian drastis. Ketenangan, kenyamanan, dan bahkan kedamaian yang sempat kita rasakan saat berada dalam ruangan itu, tiba-tiba berubah 180 derajat, semuanya sirna. Dan kemudian berganti dengan suasana yang tidak menyenangkan, suasana yang panas, suasana yang menyesakkan. Dalam keadaan ini, sejatinya telah berdiri tembok tebal di antara kita, yang disebabkan oleh kemarahan dan kebencian yang ada dalam diri kita. Sudah ada banyak orang yang tak sadar, dalam situasi yang seperti ini, ketika kita membiarkan diri dikuasai oleh kemarahan dan kebencian, sejatinya kita telah membiarkan diri kita dirugikan dengan sikap kita tersebut. Dengan membiarkan diri kita dipisahkan oleh tembok kemarahan dan kebencian, maka kita sedang menutup banyak kemungkinan baik yang sejatinya masih tetap ada dalam kondisi yang tidak menguntungkan sekalipun. Sebab sejatinya, memang dalam hidup bersama, ada banyak kali menimbulkan perbedaan, karena memang tak ada orang yang sama, dan perbedaan itu bisa saja kemudian berujung pada konflik. Namun ketika kita mampu mengelola konflik dengan baik, ada banyak kali kita akan semakin diperkaya dalam pengenalan kita terhadap orang lain, dan juga sekaligus kedewasaan kita semakin terbentuk dengan baik. Dan bahkan tak jarang, dalam perbedaan sudut pandang bahkan konflik yang sedemikian tajam sekalipun, ketika kita bisa sikapi dalam kedewasaan dan keterbukaan terhadap orang lain, maka kita akan menikmati keutuhan dalam relasi kita dengan orang lain. Dalam relasi yang utuh seperti inilah, sejatinya kita akan menikmati damai sejahtera itu sesungguhnya. Dan bukankah inilah yang sejatinya dikerjakan oleh Tuhan Yesus atas kita dengan menghimpunkan kita pada sebuah jemaat. Itulah sebabnya dalam bacaan kita tadi, Paulus menasihati jemaatnya yang ada di Efesus tentang keberadaan mereka pada mulanya dan apa yang sebenarnya dikerjakan oleh Tuhan Yesus atas mereka. Paulus mengingatkan bagaimana sejatinya pada awalnya mereka itu menempatkan orang yang berbeda sebagai orang asing, sebagai orang yang tidak menjadi bagian yang mereka. Dengan bahasanya Paulus memakai istilah yaitu orang jauh. Dan bahkan tak jarang mereka saling berhadapan, saling bermusuhan, tidak bisa menerima satu dengan yang lainnya, dan itulah sebabnya Paulus memakai istilah dengan jauh dan dekat. Tetapi Paulus memperlihatkan kepada mereka bagaimana Allah dalam Tuhan Yesus Kristus justru menyatukan mereka menjadi satu jemaat yang utuh. Mereka boleh memang dulu memiliki latar belakang, status, dan kondisi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi Paulus mengingatkan sekarang ini mereka telah menjadi satu tubuh. Dan Kristuslah yang telah menghimpunkan mereka menjadi satu tubuh, menjadi satu kesatuan yang utuh dalam sebuah jemaat, dan Kristus menjadi kepala jemaat. Dalam keutuhan yang saling menopang, saling mengisi, saling memperlengkapi inilah Paulus menegaskan dan mengingatkan, disitulah akan mereka alami damai sejahtera yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hal yang sama juga diinginkan oleh Allah atas kita. Baik kita sebagai sebuah jemaat, terlebih lagi jemaat GKI Wiyung Royal Resident, demikian juga sebagai sebuah keluarga.
Allah sangat mendambakan hidup kita bersama menjadi satu kesatuan yang utuh. Sehingga bila mana ada sekat-sekat atau tembok-tembok yang memisahkan kita dengan alasan apapun, entahkah itu karena kita berbeda latar belakang, entahkah karena kita berbeda status, entahkah karena kita berbeda kondisi perekonomian, entahkah kita berbeda suku dan sebagainya, maka alasan-alasan yang ada yang bisa saja menjadi tembok-tembok yang memisahkan kita satu dengan yang lainnya, hendaknya kita robohkan. Sehingga kita bisa saling memperhatikan, saling menopang, saling mengisi sebagai satu tubuh Kristus yang utuh. Di dalam kesemuanya itulah, sebenarnya Allah telah menganugerahkan kepada kita damai sejahtera. Persoalannya sekarang adalah dalam hidup kita bersama sebagai sebuah keluarga, dalam hidup kita bersama sebagai sebuah jemaat GKI Wiyung Royal Resident. Apakah kita sebagai anggota jemaat, demikian juga simpatisan, mau dan bersedia untuk membangun relasi kita dalam keutuhan yang benar-benar utuh, sehingga kita bisa saling memperhatikan, saling menopang, saling mengisi menjadi satu tubuh Kristus yang utuh. Dan kalau kita mau dan mau bersedia untuk kemudian saling mengisi, saling menopang, saling memperhatikan, maka kita akan menikmati hidup bersama kita sebagai sebuah jemaat GKI Wiyung Royal Resident, demikian juga sebagai sebuah keluarga di dalam damai sejahtera. Bersediakah kita hidup dalam satu kesatuan yang utuh dalam tubuh Kristus yang telah mempersatukan kita ini? Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau Engkau mengingatkan kami untuk yang kesekian kalinya, bagaimana seharusnya kami bangun hidup kami bersama sebagai sebuah jemaat, khususnya GKI Wiyung Royal Resident. Mampukan kami ya Tuhan, untuk terus berupaya dalam pertolongan dan kemurahan-Mu, membangun satu tubuh Kristus yang utuh, di mana kami saling memperhatikan, saling menopang, dan saling mengisi. Sehingga keutuhan kami inilah ya Tuhan menjadi satu kesaksian yang indah bagi masyarakat sekitar kami. Dan dalam keutuhan kami yang utuh inilah ya Tuhan, kami boleh menikmati hidup bersama kami dalam damai sejahtera-Mu. Kami boleh menikmati hidup bersama kami dalam kedewasaan yang penuh. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, mampukan kami untuk bisa membangun hidup bersama kami sebagai satu kesatuan yang utuh, GKI Wiyung Royal Resident. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami serahkan juga dalam doa kami untuk setiap anggota jemaat kami, mereka-mereka yang terbaring sakit, mereka-mereka yang dalam proses pemulihan kesehatan dan kesembuhannya. Kami berdoa untuk mereka, kiranya Engkau menjamah mereka dan terus berkarya atas mereka. Kami serahkan juga ya Tuhan untuk setiap aktivis, setiap hamba-Mu, setiap pelayan-pelayan-Mu. Biarlah Engkau juga boleh berkati mereka dalam karya layanan mereka dan menyatukan mereka menjadi satu pelayan yang utuh. Kami serahkan juga dalam doa kami ya Tuhan, untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkatilah kami ya Tuhan, lindungilah kami, sertailah kami, dan bila kami boleh menikmati hidup kami dengan damai sejahtera-Mu semata. Terima kasih ya Tuhan, doa dan ucapan syukur kami ini hanya kami mohonkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, selamat masuki Minggu Advent yang keempat, Maranatha. Tuhan Yesus sumber damai sejahtera memberkati kita semua, seluruh anggota jemaat, demikian juga simpatisan GKI Wiyung Royal Resident.